Oke, di template ini ada beberapa sheet gitu. Pertama adalah eh, sheet untuk financial modelingnya sendiri. Ya, sheet financial modeling ini terdiri dari beberapa bagian, ya, dari mulai capex dan financing, kemudian ada opex. Opex itu operational expense, biaya biaya operasional gitu kan. Kemudian ada pendapatan, yaitu nanti kita menghitung berapa target pendapatan atau berapa proyeksi pendapatan untuk tahun proyeksi ke depan. Kemudian masuk ke dapur yang pertama, yaitu three statement model. Ya. Dalam three statement model ini, data-data di atas kita olah, dibantu dengan schedule-schedule di bawahnya. Jadi kalau three statement kita kan ngomongin tiga laporan keuangan utama, yaitu laba rugi, neraca, dan arus kas. Tapi untuk menyusun ini kita butuh namanya asumsi dan supporting schedule. Kalau di three statement yang saya apa sebelumnya kita bahas, asumsi atau driver dan supporting schedule saya pisah karena asumsi itu lebih banyak ke persentase-persentase gitu ya dan hitungannya itu berdasarkan data historis. Kemudian schedule-nya ada di bawah, tapi ini sama saja. Ya, intinya apa? Mau di bawah, mau di atas, itu sama saja. Yang penting flow-nya paham gitu ya. Karena ini semua asumsi maupun schedule-schedule yang ada itu fungsinya adalah untuk membantu kita menyusun mulai dari laba rugi, neraca sampai arus kas ini. Oke. Kemudian dapur berikutnya adalah DCF analysis yang dimulai dari WACC, kemudian ada DCF analysisnya sendiri dan di sini ada perhitungan free cash flow-nya tadi yang kita sudah bahas di awal, ada free cash flow project atau FCFF atau unlevered cash flow. Ya, ini teman-teman harus mulai familiar dengan istilah-istilah itu ya. FCFF itu SCFF itu unlevered cash flow atau free cash flow untuk project, ya, yang dimana dalam perhitungan ini hanya menghitung free cash flow yang dihasilkan dari project secara langsung, secara operasional, tanpa mempertimbangkan atau tanpa menghitung kewajiban hutang, tanpa menghitung kewajiban hutang. Jadi nggak peduli dia investasinya itu sumber dananya dari hutang atau dari modal apa dari ekuitas itu nggak dipedulikan. Yang penting proyek itu menghasilkan kas bersih berapa. Itu yang paling penting. Sementara di equity ini kita sudah mengeluarkan kewajiban liabilitasnya. Kewajiban debtnya udah kita keluarkan. Artinya kita perhitungkan di sini hutang yang masuk berapa dan kewajibannya berapa. Kemudian kita nanti akan hitung financial ratios dan sensitivity analysis. Sensitivity ini untuk menghitung seberapa sensitif NPV terhadap perubahan WACC dan pendapatan, misalnya gitu ya. Atau di sini seberapa sensitif NPV terhadap perubahan biaya. Nah, itu kita maunya mau mau menilai sensitivitasnya dari apa gitu. Itu bisa di dihitung di situ pakai Excel. Oke, kemudian sheet untuk DCF ini ada penjelasannya untuk teman-teman. Jadi ini angkanya sama dengan yang di sini gitu ya, angkanya sama. Cuma di sini saya tambahin penjelasan ya keterangan singkat gitu ya mengenai apa-apa yang ada item-item yang ada dalam perhitungan ini. Seperti DCF itu apa sih gitu, ada nih penjelasannya di sini. Kemudian unlevered free cash flow itu apa? Ada penjelasannya di sini bahwa unlevered cash flow adalah arus kas bebas yang dihasilkan oleh proyek atau bisnis tanpa memperhitungkan struktur pendanaan. Jadi ini ada penjelasannya, kemudian rumus penghitungannya ada, kemudian levered cash flow juga ada penjelasannya, rumus perhitungannya ada, dan semua item yang ada di hitungan ini ada penjelasannya. Kemudian eh, ada grafik ini hanya sekedar menjelaskan, tapi mungkin di sini saya jelaskan sedikit, tadi saya singgung lagi, saya ulang lagi mengenai NPV, yaitu kalau
kita tadi jelaskan bahwa NPV adalah selisih ya, selisih antara cash flow dari hasil operasi, net cash flow-nya dikurangin dengan investasi. Nah, gambarannya seperti tadi, ini kan kita ngomongin investasi itu adalah aset. Aset, aset ini dibiayai oleh hutang dan oleh ekuitas. Ya. Nah, dalam perhitungan FCFF kita mengabaikan sumber dananya dari mana. Kita hanya fokus di investasinya aja, nilai asetnya. Nah, kemudian kita fokus di free cash flow yang dihasilkan, arus kas bersih yang dihasilkan. Jadi di sini dalam perhitungan free cash flow itu nanti kayak depresiasi itu harus ditambahkan lagi, karena depresiasi itu adalah non cash expenses, jadi dia harus ditambahkan dalam perhitungan kas. Kemudian di laba rugi ada interest expense juga kita nggak hitung. Jadi kita ngitungnya dari mulai EBIT. Nah, ini cash operasional ini nanti hasilnya berapa? Total PV-nya, total present value-nya yang biru ini gitu kan. Kemudian aset ini present value-nya berapa yang merah ini? Nah, kalau posisinya seperti ini di mana jumlah dari present value investasi ini lebih rendah dari jumlah present value dari cash flow-nya, berarti kita NPV proyeknya positif, yang hijau ini. Ya. Ini positif. Ini pakai waterfall ya, jadi kelihatan selisihnya bahwa NPV-nya positif. Gitu. Itu gambarannya seperti itu. Sementara kalau di equity kita ngitung cash flow untuk equity-nya yang tadi udah FCFF-nya ini udah dikurangin dengan kewajiban hutang. Jadi tinggal FCFE, ya, free cash flow to equity, kemudian total PV equity-nya berapa. Nah, kalau ada selisih ini berarti positif. Artinya PV dari FCFE lebih besar dari PV dari equity. NPV equity-nya berarti positif. Nah, itu gambaran globalnya, perhitungan financial model itu sebetulnya seperti itu untuk pengertian NPV-nya. Oke, sekarang kita masuk ke detail. Nanti kalau ada yang nggak jelas, langsung tanyakan aja, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari investasi. Nah, ini contoh ya, teman-teman ya. Contoh kita mau bikin bengkel spare part alat berat. Ya, dibayangin aja bengkel yang mensuplai atau menservis gitu ya. Jadi revenue-nya bisa dari apa? Service, bisa dari supply spare part alat berat. Spare part alat berat itu beberapa spare part memang bisa dibikin ya seperti sendok untuk ekskavator gitu kan yang dari wear plate itu bisa dibikin. Jadi untuk investasi itu kita bikin usaha itu kita pertama butuh izin dan legalitas. Izin dan legalitas ini contohnya ada 10 juta, kemudian ada sewa workshop 50 juta, renovasi 15 juta, mesin dan peralatan 100 juta, stok plat baja 25 juta. Nah, ini kendaraan kita hapus dulu deh kendaraan, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini teman-teman di template ini untuk bagian yang kuning ini bisa dirubah-rubah. Ya. Bagian yang kuning ini bisa dirubah-rubah. Ini termasuk jenis-jenis investasinya ini bisa dirubah-rubah. Jadi kalau mau pakai template ini untuk kebutuhan yang lain bisa, langsung bisa. Nah, kalau ada misalnya jumlah investasinya lebih dari sini, ini bisa di-insert di insert row yang ada tanda insert row di sini. Kita insert di sini, seberapapun diinsert silahkan nggak apa-apa. Tambahin aja apa aja ya tambahin, ya tambahin. Nanti diisinya di kolom kuning jumlahnya. Misalnya di sini ada kendaraan mau ditambah di sini 200 juta gitu misalnya, ya nggak apa-apa, tambahin aja gitu. Ini langsung otomatis dia akan menghitung gitu. Nah, nanti tergantung kebutuhan teman-teman mau nambah asetnya apa aja. Gitu. Oke, ini saya hapus saja dulu. Tapi tadi insertnya tuh harus di sini, di insert row yang di sini yang ada tanda insert row. Kemudian ini penjumlahan aja yang total investasi berapa, akumulasi nilai perolehan berapa. Ini penjumlahan, tapi nanti ini semua berfungsi ke perhitungan-perhitungan selanjutnya. Jadi ini udah nggak perlu
di otak-atik lah ya. Teman-teman tinggal fokus di yang kolom kuning di jenis investasinya sama nilainya ini. Kemudian untuk kepentingan nanti selanjutnya untuk apa identifikasi atau penempatan atau alokasi nilai investasi ini kemana, itu teman-teman juga perlu identifikasikan seperti izin dan legalitas ini memang modal gitu ya, tapi modalnya atau dalam bentuk asetnya itu kan nggak kelihatan. Itu dalam akuntansi dibukukan sebagai intangible ya, atau aset tak berwujud gitu ya. Kemudian sewa workshop ini kan sebetulnya biaya sewa. Dia tidak terdepresiasi. Dia habis bersama waktu. Misalnya ini biaya sewa, uang dia bayar uang muka sewa. Di awal itu 50 juta. Ya. Tapi untuk setahun ke depan ini kan tereliminasi sebagai biaya operasi, biaya sewa gitu ya. Jadi tidak terdepresiasi. Nah, ini kita identifikasikan sebagai OPEX sewa gitu. Misalnya seperti itu atau biaya sewa lah. Ini hanya untuk mengidentifikasikan mana-mana aset yang didepresiasi atau diamortisasi dan mana yang masuk sebagai biaya atau masuk sebagai nilai aset lancar gitu. Ini ini fungsinya itu. Eh, Kemudian ada renovasi. Renovasi kita anggap sebagai aset tetap karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, jadi itu nanti didepresiasi. Kemudian mesin dan peralatan juga manfaatnya lebih dari 1 tahun, itu didepresiasi. Stok plat baja itu bukan bukan aset, maksudnya bukan aset tetap, dia masuknya ke persediaan karena dia dipakai untuk produksi. Dia bukan bukan aset tetap yang didepresiasi itu enggak. Dia terpakai dalam produksi. Makanya dia masuk ke identifikasinya sebagai persediaan. Kemudian nanti ada kendaraan, aset tetap, tapi itu nanti buat contoh aja, buat contoh perubahan atau apa perubahan capex ke depan kayak gimana gitu ya. Tapi tetap nanti harus ada identifikasi aset tetap. Demikian juga kalau teman-teman nambahin aset yang lain juga harus diidentifikasi di aset tetap atau persediaan atau biaya. Itu nanti larinya sebetulnya ke sini. Kalau aset tetap itu nanti akan lari dalam perhitungan depresiasi. Ya. Nah, di sini nih ada perhitungan depresiasi terdiri dari renovasi, mesin dan peralatan, kemudian ada contoh kendaraan gitu kan. Kemudian amortisasi karena intangible atau aset tak berwujud itu diamortisasi. Itu izin dan legalitas masuk ke sini. Kemudian kalau ada penambahan-penambahan lain, aset tetap maupun aset tak berwujud ya tinggal di-insert ya. Di-insert row di sini, nanti dia akan otomatis menghitung. Cuma rumus-rumus di sini harus di-copy ke bawah. Ya, rumus yang ada di ini harus di-copy ke bawah. Karena kalau enggak nanti dia hitungan depresiasinya enggak ngikut. Nah, jadi rumusnya harus di-copy ke bawah. Itu manualnya itu. Oke, setelah kita menentukan nilai investasinya, yang kedua kita tentukan skema financingnya. Itu dibiayain dari apa gitu investasi itu? Dari utang atau dari equity atau dari utang dan equity. Kalau dari utang dan equity proporsinya berapa? Itu kita di situ menghitung namanya DER, debt to equity ratio. Nah, kalau di sini di kolom kuning ini kita contohkan debt-nya 70%, equity-nya 30%. Nah, ini bisa dirubah ya. Ini bisa dirubah misalnya 50% gitu. Silahkan. Nanti otomatis hitungannya akan berubah. 50% atau mungkin tapi jangan jangan lebih dari 70%. Karena kebetulan kemarin di LinkedIn tuh ada teman-teman yang memberikan masukan dan kebetulan sekali sangat bermanfaat bahwa dalam aturan pajak itu kalau debt to equity rasionya debt-nya 75% ya, 1/4 batasannya gitu ya, 1/4 berarti 75%-an mungkin ya, 75% atau 80% ya, 80% itu 80% kalau debt-nya 80% itu biaya hutangnya tidak boleh dibebankan, harus dikoreksi fiskal. Dan itu otomatis nanti dalam perhitungan WACC juga pengaruh gitu ya, berarti tidak ada unsur apa unsur diskon dari pajak atas biaya bunganya. Gitu.
Jadi ini batasannya kalau di financial modeling biasanya 70%. Batasan depth-nya. Itu udah maksimal 70%. Oke, jadi ini tinggal diisi aja coolingnya mau 70%, mau 60%, mau 50%, 40% itu tergantung dari strategi pembiayaan atas proyek atau investasi ini. Nah, ini nanti otomatis akan terisi, akan terhitung sumbernya hitungan ini dari mana? Yang tahun pertama ini dari investasi. Dari investasi yang 200 juta ini dia akan menghitung 70%-nya berapa, 30%-nya berapa. Sehingga total financing tahun nol gitu, bukan tahun pertama ya, tahun nol, tahun investasi itu adalah 200 juta. Sama dengan total investasinya. Ini akan otomatis. Kemudian berikutnya ini akan otomatis terhitung kalau ada penambahan capex atau ada kebutuhan dana. Jadi kalau ada penambahan capex, nambah capex, nah nambah capexnya di sini ya, di kolom kuning di sini nambah capex. Misalnya ini kendaraan di sini tahun ketiga lah, saya tambah nih 200 juta gitu di sini. 200 juta, ini 2 miliar kegedean. 200 juta gitu. Nah ini otomatis dia akan ngitung utangnya, oh jangan samain 200 deh, 250. Ntar sama aja dengan itu, investasi. 250 juta misalnya beli kendaraan gitu. Nah, ini otomatis dia akan ngitung debt-nya, utangnya 70% dan equity-nya 30%. Sehingga total financing-nya 250. Nah, nanti kalau kita sudah nyusun arus kas di berikutnya, nanti ada juga istilah kebutuhan dana. Kebutuhan dana itu adalah pada saat ending cash kita negatif atau kurang dari nol. Itu berarti saat kita membutuhkan dana, dana baru, entah dari pinjaman, entah dari ekuitas. Dalam hal ini kita ngikutin aturan DER-nya 70-30. Begitu ada kebutuhan dana itu dan kita masukin nilai untuk menutup itu otomatis akan masuk ke sini. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing mengkait-kaitkan gitu ya. Ini udah otomatis masuk ke sini. Kenapa saya bikin gitu? Supaya dalam proses teman-teman memahami financial modeling ini, jangan terlalu dirumitkan dengan gimana nih rumusnya kemana gitu loh. Tapi lihat efeknya gitu. Efek dari melakukan ini efeknya kemana. Ya. Itu udah otomatis langsung dihitung di template ini. Dan demikian juga dengan schedule utangnya. Schedule utangnya, loan schedule-nya ini untuk utang pertama yang 140 juta ini otomatis nih masuk dan akan dihitung anuitasnya. Akan dihitung anuitasnya, di sini installment-nya berapa per tahun, kemudian interest-nya berapa, prinsipalnya berapa, itu akan dihitung secara otomatis. Karena angka-angka ini nanti dibutuhkan dalam penyusunan three statement model dan apa penyusunan ke DCF-nya. Jadi ini ini otomatis akan terhitung. Kemudian bunga tahunan ini kita ambil dari perhitungan WACC yang nanti akan kita bahas sebentar lagi. Masa pengembalian ini ini asumsi aja, 5 tahun asumsi. Bisa misalnya dirubah jadi 10 tahun misalnya di sini. Makanya otomatis hitungannya akan berubah ya, menjadi 10 tahun anuitasnya. Oke. 8 tahun juga akan otomatis berubah 8 tahun. Ya. 6 tahun akan berubah dia 6 tahun anuitasnya. Di sini kita pakai 5 tahun aja. Oke. Jadi ini asumsi aja, ini bisa dirubah. Oke, ini saya kuningin nih, lupa saya. Kuningin aja. Jadi tahun ini bisa dirubah, teman-teman ya. Oke. Kemudian tadi kalau muncul Apex di tahun keberapa gitu, dia akan otomatis ngitung. Demikian juga loan schedule-nya akan otomatis ngitung ya, untuk utang ini. Ini kan utangnya dari tambah 175 juta. Dia akan masuk otomatis ke loan schedule 175 juta ya, dan akan otomatis menghitung anuitasnya gitu. Kemudian kalau misalnya di tahun ke-8 lah, ke-8 dia beli lagi nih mesin baru gitu kan, mesin baru katakanlah mesin mesin X gitu. Mesin X ini kan sebagai aset tetap. Katakanlah di tahun ke-8 dia beli harganya
55 juta. Nah, dia otomatis akan masuk sebagai utang baru 70%-nya dan ininya akan otomatis ngitung. Loan schedule-nya akan otomatis ngitung. Gitu. Itu kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi kita sudah tiga bagian ya, investasi sudah, kemudian skema financingnya sudah kita tetapkan, loan schedule-nya juga sudah, ini udah hitungannya otomatis. Nanti yang dipakai di sini sebetulnya loan summary yang di bawah ini. Ini yang dipakai di perhitungan proyeksi keuangannya, di three statement maupun di DCF-nya. Di sini ini yang dipakai di loan summary-nya. Nah, ini udah otomatis merupakan penjumlahan dari angka-angka yang di atas, dari anuitasnya di atas ini. Jadi teman-teman mempelajari ini nggak perlu bingung dengan rumusnya, yang penting paham logikanya, gitu. Paham logika dan bisa memahami efek-efek dari perubahan-perubahan itu efeknya kemana, perubahan ini efeknya kemana gitu. Jadi nggak perlu mikirin rumus. Ya rumus perlu dipahami, hanya sekedar tahu aja, tapi artinya nggak perlu apa nulis rumusnya gitu. Kemudian kita sudah ngitung investasi, skema financing, loan schedule, kita ngitung kemudian OPEX-nya, biaya operasinya. Biaya operasi ini saya sederhanakan juga. Ada biaya pegawai, biaya marketing, biaya sewa, biaya kantor, dan biaya depresiasi. Nah, ini teman-teman juga bisa rubah-rubah. Biaya pegawainya mau dirubah apa namanya, kayak kemudian jabatannya mau ditambah atau dikurangin atau dirubah silahkan. Jumlah pegawai mau dirubah juga silahkan. Nilai gajinya mau dirubah silahkan. Nilai tunjangannya mau dirubah silahkan. Ini tunjangan asumsi 25% itu saya anggap udah termasuk tunjangan pajak penghasilan, gitu. Misalnya kalau penghasilannya gross up gitu ya, artinya pajak itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi di sini udah saya perhitungkan dalam tunjangan 25%. Kemudian asumsi berikutnya adalah gajinya itu setahun dibayar berapa kali, gitu kan? 13 kali atau 15 kali, gitu. Kemudian asumsi kenaikan gajinya berapa persen, 5% atau berapa persen. Nah, asumsi-asumsi inilah yang di kuning ini akan mempengaruhi perhitungan ini. Ya, akan mempengaruhi perhitungan biaya pegawai per tahunnya gitu. Ini hitungannya udah otomatis dan kalau ada penambahan aturannya sama di row yang inset row ini, kemudian tinggal ditambahin, tapi jangan lupa rumus di sini harus di copy ke bawah. Rumus yang di sini copy ke bawah. Supaya apa? Supaya nyambung jumlahnya. Jadi kalau ada penambahan tuh rumus-rumusnya yang di atasnya di bawah, di copy ke bawah supaya nyambung. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian biaya marketing itu juga asumsinya terdiri di sini ada iklan, ada entertainment, kenaikannya 2,5%, ini juga asumsi. Kemudian yang penting adalah karena ini usaha baru, perusahaan baru gitu kan, artinya tidak ada data historis kan, berarti kita pakai asumsi mau berapa biaya marketing yang mau kita keluarkan untuk tahun pertama gitu. Jadi di sini saya asumsikan biaya marketing untuk tahun pertama adalah untuk iklan 50 juta, untuk entertainment 30 juta. Misalnya seperti itu. Dibalik juga nggak apa-apa. Iklannya 30 juta aja, entertainnya ditinggiin ya nggak apa-apa. Gitu. Tambah di sini 30 juta, di 30 ya. 30 di sini 50. Maunya begitu ya udah nggak apa-apa. Atau dirubah dengan angka lain juga nggak apa-apa. Yang penting asumsi di sini. Asumsi kenaikannya berapa per tahun. Karena itu untuk dasar hitungan ke sana. Dan kalaupun ada mau nambah juga tinggal ditambahin setro. Aturannya sama. Kemudian biaya sewa, sewa workshop ini tahun pertama 50 juta itu kita ambil dari ini, dari uang muka yang di atas tadi. Ya. Karena uang muka ini akan untuk biaya sewa ke depan, untuk biaya sewa setahun ke depan. Jadi menjadi biayanya di tahun ke depannya. Masuk 50 juta di sini. Kemudian kita hitung kenaikannya setiap tahun di sini asumsinya 5%. Nah, ini kenaikan di sini udah otomatis. Nggak perlu
hitung lagi. Kemudian ATK, biaya kantor, ada ATK, ada utilitas, ada komunikasi, ada lain-lain. Ini juga bisa dirubah, bisa ditambah. Asumsi-asumsinya juga sama, bisa dirubah-rubah, silahkan. Kemudian biaya tahun pertama ini juga asumsi. Ya, misalnya untuk ATK tahun pertama 15 juta, utilitas 25 juta, komunikasi 15 juta, perawatan 12,5 juta, dan seterusnya. Itu asumsi semua. Nah, nanti perhitungan ke depannya itu udah otomatis mengikuti asumsi kenaikan per tahunnya di sini. Gitu. Oke, itu nggak ada masalah ya dalam OPEX ini. Ini mudah aja, ini asumsi-asumsi semua. Ya, dan di kolom kuning bisa dirubah-rubah. Kemudian biaya depresiasi kita menghitungnya dari berdasarkan identifikasi di atas mana yang didepresiasi. Yang didepresiasi adalah aset tetap, aset tetap, aset tetap. Nah, makanya yang aset tetap ini masuk ke dalam perhitungan depresiasi. Ada renovasi, mesin dan peralatan, kendaraan gitu ya. Sementara yang izin dan legalitas di atas ini masuknya ke intangible atau aset tak berwujud ya, aset tak berwujud. Nah, yang paling penting di sini adalah asumsi periodenya. Di sini saya ambil asumsi 10 tahun semua. 10 tahun, metodenya straight line, jadi tinggal dibagi 10 tahun untuk setiap tahunnya. Ini hitungannya udah otomatis. Hitungannya udah otomatis, jadi yang penting asumsinya ini. Dan kalau ada penambahan seperti tadi ini, rumus yang di sini dikopi ke bawah. Copy ke bawah supaya nanti dia menghitung secara otomatis. Ininya juga harus menunjuk ke angka aset yang diinvestasikan itu berapa. Gitu. Oke, eh, hitungan amortisasi juga pakai straight line sama 10 tahun. Jadi tinggal nilai investasinya tadi dibagi dengan 10. Nah, ini hitungannya juga otomatis. Tinggal teman-teman nunjuk aja, maksudnya narik ya istilahnya mungkin saya narik angkanya dari investasi yang ada di apa atas ini. Investasinya kalau ada penambahan berarti tarik dari situ. Tinggal dihitung rumusnya sama dengan yang di atasnya. Kemudian penjumlahan-penjumlahan ini udah otomatis. Ini fungsinya apa? Fungsinya ini adalah untuk mensuplai data untuk kita nanti dalam menyusun schedule untuk three statement model, yaitu schedule fixed asset. Jadi di schedule fixed asset kita butuh data-data seperti aset saldo aset awal berapa, ya kan, nilai depresiasi berapa, penambahan berapa, sehingga saldo akhirnya berapa. Itu data-datanya dari hitungan-hitungan ini. Kalau di street statement model kita kan pakai asumsi gitu ya. Kita pakai kalau yang dicontoh tuh pakai data historis. Nah, kita di sini karena nggak ada data historis ya kita pakai hitung-hitungan yang sudah kita lakukan tadi. Hitungan untuk aset tetap maupun aset tak berwujud. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan dulu sebentar sambil saya minum. Mau, mau nanya Pak, halo. Oke, Mas. Oke, silakan. Untuk yang apa OPEX itu nilainya estimasinya harus sesuai dengan nilai yang investasi di atas, Kak Pak? Karena kan jatahnya tadi 250 juta ya. Mm. Apa estimasinya bebas saja Pak untuk OPEX OPEX? Baik, sebaiknya disesuaikan. Artinya kalau kita investasi 100 juta atau 200 juta lah dalam hal ini, ya jangan sampai OPEX-nya lebih dari itu kan gitu. Makanya nanti di berikutnya ini pendapatan ada itu. Nanti saya jelaskan ya. Oh, oke. Baik Pak. Makasih. Ini saya jelaskan di sini. Jadi pendapatan ini kita kan di dalam konteks industri ini, maksudnya dalam konteks bisnis bengkel spare part ini kan kita nggak cuma jual jasa gitu. Selain jual jasa, kita juga mungkin ada jual barang-barang yang spare part ya, spare part alat berat gitu kan. Nah, artinya apa? Kita akan tidak 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 memproduksi standar produk ya. Standar produk itu misalnya kayak pabrik sandal gitu kan produksinya sandal gitu kan. Pabrik ember produksinya ember gitu kan jelas gitu. Satuannya juga jelas, hitung-hitungan unit cost-nya juga mungkin jelas gitu kan. Nah, dalam konteks kita sekarang, contoh kita sekarang,
pendekatan kita untuk menghitung pendapatannya kita pakai asumsi tadi. Asumsi eh, ini saya pakai asumsi gini. Jadi eh, income statement kan ada pendapatan. Kemudian ada COGS lah ya, COGS atau beban pokok pendapatan gitu kan. Kemudian eh, kita nanti punya target kan, punya target eh, beban usaha, ada beban usaha, kemudian ada target profit atau supaya kita gampang nggak melibatkan perhitungan pajaknya EBT, earning before tax atau earning atau profit sebelum pajak gitu, laba sebelum pajak lah. Nah, dalam hitungan nanti, dalam asumsi perhitungan kita nanti, kita pakai asumsi ini, pendapatan itu adalah 100%, ya, pendapatan pendapatan atas pendapatan kan berarti 100% kan. Kemudian COGS atas pendapatan, katakanlah untuk bengkel spare part seperti itu 35%. Tuh, mungkin seperti itu. Terus kemudian beban usahanya atau kita hitung profitnya dulu, target profit kita mau berapa gitu. Target profit kita untuk per periode itu mau berapa. Katakanlah target profit 25% dah. Target profit dalam hari ini EBT gitu ya, earning before tax-nya 25%. Nah, berarti beban usaha ini kan adalah 100% dikurangin dengan 35% dikurangin dengan EBT. Berarti beban usahanya adalah 40%. Ya, beban usaha 40%. Nah, dari template yang tadi kita hitung, yang udah ketahuan angkanya kan beban usaha. Ya kan? Beban usaha ini adalah proyeksi beban usaha ini udah kita hitung kan tadi biaya pegawai berapa, biaya sewa berapa, biaya umum dan administrasi biaya berapa, biaya marketing berapa. Kemudian juga ada bunga pinjaman juga ada terhitung biayanya berapa. Nah, itu kita jumlahin. Kita jumlahin proyeksi total beban usaha plus bunga pinjaman adalah 627.825 untuk tahun pertama. Nah, ini kita ambil tahunnya. Kita ambil, oke, kita ambil, berarti kita udah bisa menghitung pendapatan dari sini. Kita ngitung pendapatan. Kita ngitung pendapatannya adalah ini dibagi dengan 40%. Jadi, kalau kita mau laba 25%, laba 25% adalah dikali ini 392 juta. Kalau kita mau laba 329 juta, 392 juta dengan beban usaha yang 627 juta ini, berarti kita harus mendapatkan pendapatan 1 miliar 568 212 500. Kita penghitungan target atau proyeksi pendapatannya pakai cara ini, ya, pakai cara ini. Gitu. Sebetulnya kalau dalam bisnis lain atau perusahaan lain atau industri lain ya mungkin beda cara pendekatannya. Misalnya kalau tadi kalau ada standar produknya gitu kan yang bisa dihitung harganya berapa karena dia membenchmark dengan market gitu, dengan pasar. Seperti misalnya dia jualan ember kan udah ada harga pasarnya segini. Nah, kita tinggal ngaliin kan unit produksinya kali harga pasarnya itu. Nah, nanti tinggal mungkin dihitung BEP-nya, break even point-nya dengan menghitung biaya tetap berapa, biaya variabel berapa sehingga dia harus jual berapa. Itu pendekatan lain melalui BEP. Tapi kalau ini kita pakai pendekatan asumsi persentase dari beban usaha dan target profit ini terhadap pendapatan. Nah, ini kita masukin asumsi itu. Jadi kita bikin struktur proporsi biaya, ini asumsi ya, struktur proporsi biaya ini asumsi. Struktur proporsi biaya ini asumsi. Persen beban pokok pendapatan terhadap pendapatan asumsinya 35%. Ya. Kemudian kita target profit sebelum pajak 25%.
Dengan begitu, total beban usaha dan biaya pinjaman adalah 40%. Nah, angka yang sudah ketahuan kan yang 40% ini, yang 627,285 juta, yaitu jumlah dari beban usaha ditambah bunga pinjaman itu adalah 627,285 juta untuk tahun pertama. Berarti tahun pertama kita bisa hitung target pendapatannya adalah 1.568.212 ini. 1.568 ini itu adalah target pendapatan kalau kita mau target profit 25% dengan beban usaha 627 juta. Jadi saya ulangin bahwa target pendapatan ini adalah target pendapatan yang dihitung kalau kita mau target profitnya 25% dengan beban usaha yang sudah dihitung adalah 627 juta. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Menjawab nggak pertanyaan tadi? Paham ya? Dan nah, sekarang pertanyaannya gini. Nah ini hitungannya kan tinggal di copy ke kanan ya, tapi ini udah otomatis. Jadi ini asumsinya sama, asumsinya sama. Jadi kita sudah mendapat target pendapatan per tahun seperti ini. Nah, pertanyaannya kan kemudian seperti ini. Ini kan perusahaan baru. Apa iya bisa langsung mencapai tingkat pendapatan segitu gitu kan? Nah, untuk perusahaan baru mungkin kita harus smoothing ya, harus ya dirasionalisasikan lah. Enggak lah, nggak bisa langsung 100% segitu. Kita mulai dari 50%-nya dari itu aja. Nah, ini kita pakai asumsi smoothing di sini, penghalusan atau rasionalisasi. Jadi tahun pertama ini pencapaian targetnya 50% lah. Penjualannya 50% proyeksinya dari target ini. Kita taruh aja 50% di sini. Atau mau 40% juga silahkan. Itu tergantung keyakinan kita. Tergantung keyakinan kita kira-kira berapa persen. Karena angka ini yang nanti akan lari ke proyeksi. Ke three statement method di proyeksi pendapatan. Jadi kalau 30% berarti 470 juta yang masuk. Kalau 50% berarti 784. Kalau 80% 1,2 M gitu. Nah, kemudian yang perlu diasumsikan lagi adalah kenaikan per tahun, ya, kenaikan pendapatan per tahun sampai dia mencapai kemampuan untuk menghasilkan 100% dari target, itu berapa kenaikannya? Nah, kita asumsikan 10%. Ya. Kita asumsikan kenaikannya 10%, sehingga setiap tahun dia naik nih dari 50% target menjadi 60%, 70%, 80, 90 sampai 100%. Jadi ke depannya dia sudah sesuai dengan target hitungan dia, bahwa dengan target profitnya 25%, itu dia harus menghasilkan penghasilan 1,9. Atau dalam realitasnya nanti, ini juga bisa berubah. Ini kan hitung-hitungan awal gitu ya. Hitungan awal, proyeksi di tahun nol gitu kan. Sementara kalau ini udah berjalan, udah operasional sampai tahun ketiga ternyata angkanya berubah, ya mungkin forecast-nya juga akan berubah. Forecast akan berubah. Yaitu yang dinamakan kalau dalam istilah budgeting itu adalah rolling forecast, gitu ya. Dalam rolling forecast itu kita selalu mendasarkan forecast kita ke depan berdasarkan data-data terbaru kita. Terus contohnya, ini pun asumsinya kalau 10% kegedean bisa dirubah jadi 5% misalnya. Nah, 5% otomatis hitungan akan berubah. Hitungan berubah. Bahkan sampai 10 tahun dia juga baru nyampe 95%. Nggak bisa nyampe 100%. Jadi kita ambil 10% aja lah. 10%, dengan demikian di tahun ke-6 dia sudah bisa mencapai target pendapatan 100% dari target hitungan. Dari target hitungan ini, matematis ini. Jadi ini hitungan matematis saja. Car- Salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menentukan target pendapatan. Salah satu cara ya, artinya ini bukan cara yang mutlak gitu. Salah satu cara aja. Jadi bisa kalau ada cara lain ya silahkan bisa diaplikasikan di sini. Yang penting yang bisa dirubah di atasnya ini. Nah, ini yang target pendapatan jangan dirubah.
target pendapatan sama smoothing. Kalaupun nggak ada smoothing nggak apa-apa. Artinya misalnya kita hitung-hitung ini berdasarkan riset kita di market itu kita bisa menetapkan target pendapatan segini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti jatuhnya di sini target pendapatan nariknya dari angka itu, smoothingnya mau 100% langsung juga nggak apa-apa. Ini sini 100% gitu, sorry 1000%. Di sini di 100%, ya udah nggak apa-apa. Berarti seterusnya dia akan sesuaikan proyeksinya berdasarkan hitung-hitungan angka tadi ya, berdasarkan riset di pasarnya tadi. Misalnya seperti itu. Nah, untuk saat ini kita pakai matematis yang tadi aja. Oke. Jadi kita sudah bahas dari mulai investasi, kemudian skema financingnya, kemudian loan schedule sudah, OPEX atau biaya operasional sudah, dan pendapatan sudah. Nah, ini sudah kita bisa masuk ke dapur pertama, three statement model. Gitu. Nah, sebelum masuk three statement model, kalau ada pertanyaan lain silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nah masuk ke statement model. Nah, ini yang saya harapkan tuh teman-teman udah paham sebetulnya ya, three statement model dari panduan yang saya upload di YouTube itu sama template-nya kalau mau dicoba. Eh, jadi angka-angka statement model ini kita ambil dari asumsi-asumsi yang di atas, ya, dari mulai investasi, pendapatan, biaya dan sebagainya. Nah, kalau pendapatan kita mulai dari laba rugi. Pendapatan ini kita ambil dari asumsi yang ini, ya. Dari asumsi hitung-hitungan matematis target pendapatan tadi. Ini rumusnya udah otomatis masuk, ya. Nah, seperti tadi saya bilang, tinggal ngerubah asumsi-asumsi ini, atau mau merubah hitungannya secara total juga nggak apa-apa. Yang penting di target pendapatan ini, angkanya masukin ke target pendapatan ini, supaya nanti kebawa ke three statement-nya. Itu. Kemudian harga pokok pendapatan ini juga berdasarkan asumsi ini, beban pokok pendapatan adalah 35% dari pendapatan. Berarti tinggal dihitung 35% dari pendapatan berapa, ya. 35% dari pendapatan adalah harga pokok pendapatan. Terus kemudian tinggal di copy ke kanan. Ya. Laba kotor ini udah rumus. Kemudian biaya pegawai tinggal ngambil dari tadi yang biaya pegawai tahunan yang di atas, ya, 365, 625 itu kita ambil, kemudian kopi, biaya marketing juga ambil dari yang di atas, OPEX, biaya sewa juga ambil dari yang di atas, OPEX tadi, biaya kantor dan admin ini juga ngambil dari sini, ya, dari biaya kantor ini 102 juta per tahun, kemudian 107 juta, ini tinggal ngambil angkanya dari situ. Ya, 102, 107 ini tinggal ngambil aja dari situ. Kemudian depresiasi, depresiasi ini juga tinggal ngambil dari angka di sini. Ya, angka perhitungan depresiasi yang ada di atas tadi. Oke, kemudian kita bisa ketemu total beban usaha, kita hitung EBIT-nya, biaya bunga, itu juga biaya bunga bisa. Jadi gini, teman-teman dalam dalam penyusunan laba rugi, neraca dan arus kas ini mungkin mungkin akan lebih mudah kalau teman-teman susun asumsi dan supporting schedule-nya dulu. Mungkin gitu. Tapi tergantung, makanya sebetulnya yang paling utama teman-teman paham logiknya gitu. Logik dari three statement itu kayak gimana. Jadi ini kayak biaya bunga kita bisa ambil dari apa schedule schedule utang tadi, atau bisa langsung dari eh, sked dari perhitungan ini, dari perhitungan yang di atas ini, interest. Ini kan ada interest di loan summary-nya gitu. Tapi ini kan udah otomatis hitungannya ya. Nanti teman-teman tinggal cek aja nih angkanya dari mana gitu kan. Kemudian laba sebelum pajak, pajak penghasilan ini juga otomatis hitungannya ya kita ketemu nih laba rugi. Ya, jadi dari hitungan-hitungan yang kita hitung itu kita bisa langsung mengisi ke laba rugi ya, bukan neraca ya. Laba rugi dulu, baru kita bikin schedule, atau kita bisa bikin schedule-nya dulu baru mulai dari laba rugi. Itu nggak apa-apa. Oke,
kita masuk ke schedule-nya dulu. Kita masuk schedule. Nah, untuk schedule ini asumsi dan schedule saya jadikan satu. Kalau di three statement itu mungkin saya bagi dua gitu. Yang di atas itu adalah asumsi atau driver yang kita bangun berdasarkan data historis gitu. Kalau sini nggak ada data historis, jadi saya jadikan satu aja asumsi dan supporting schedule-nya. Jadi di sini yang paling penting adalah asumsi-asumsi untuk ini, untuk neraca. Ya. Jadi angka-angka piutang ini berapa, angka persediaan berapa, uang muka sewa berapa, kemudian utang dagang berapa, utang jangka panjang berapa. Nah itu kita bangun dari schedule di bawah. Nah untuk piutang kita pakai driver, pakai asumsi piutang itu 8,3% dari sales. Kenapa 8,3? Itu asumsinya days sales of outstanding-nya atau jangka waktu collectible cash-nya itu 30 hari. Jadi kalau kita nagih hutang gitu, nagih 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 apa ke orang, maka 30 hari ke depan baru dibayar. Itu namanya days sales of outstanding atau days receivable outstanding. Di sini berarti 1 bagi 12 ya. Satu itu 1 tahun dibagi 12 bulan. Jatuhnya 8,3%. Jadi kita pakai 8,3% ini untuk semua tahun proyeksi. Ya. Kita pakai 8,3% untuk semua tahun proyeksi. Kemudian uang muka sewa ini udah ada angkanya dari atas, yaitu uang muka sewa yang dibayar tadi 50 juta. 50 juta ini kita tarik ke bawah, ke uang muka sewa. Jadi ini bukan driver, tapi sudah angka mutlak. Angka mutlak ini tinggal kita aturannya apa? Uang sewanya kan naiknya 5% per tahun, ya kan? 5% per tahun. Nah ini bisa angkanya bisa langsung dikalkulasi di sini, bisa kita ambil dari biaya sewa gitu ya. Kalau dari biaya sewa berarti uang muka sewa adalah biaya sewa tahun depan ditarik ke tahun sebelumnya karena uang muka kan. Itu kita hitung sampai ke tahun ke-10. Hmm. Kalau tahun 10 karena kita nggak ngitung tahun ke-11 biaya sewanya ya kita hitung aja kenaikannya 5%. Tapi ini udah otomatis ya, hitungannya udah otomatis. Jadi nggak perlu ini. Kalaupun mau dirubah ya di asumsi di atas di modal tadi, di modal awal tadi. Hmm. Kemudian ada working capital schedule. Working capital itu kalau teman-teman udah pernah apa udah ngerti, working capital itu kan current asset dikurangin current liability. Nah, current asset di sini di perhitungan working capital schedule itu kita men-take out cash-nya. Jadi yang kita hitung adalah dari piutang, kemudian ada persediaan, ada uang muka sewa. Kemudian current liability-nya hanya ada utang dagang. Jadi yang kita perhitungkan dalam eh, modal kerja itu adalah piutang, persediaan, uang muka sewa, ini ya, sama utang dagang. Nah, sedangkan karena rumus dari eh, working capital adalah current asset dikurangi current liability, berarti utang dagangnya harus dikurangkan kan, harus minus. Ini piutang persediaan dan uang muka ditambahkan, utang dagangnya harus dikurangkan. Nah, untuk mempermudah kita supaya kita nggak nanti kalau teman-teman mau mengembangkan gitu ya, mengembangkan template-nya, lebih mudah itu rumusnya disamakan aja sum of semua. Yang kita bedakan adalah tanda di masing-masing angkanya. Jadi kalau ini minus, utang dagang sebagai pengurang ya ini minus gitu. Kalau yang current aset sebagai penambah ya kita eh, tandanya positif. Nah, nanti dia akan otomatis ngitung net working capitalnya, yaitu piutang ditambah persediaan ditambah uang muka dikurangin dengan hutang dagang. Untuk tahun pertama ketemu 117, untuk tahun nol itu yang masuk ke working capital adalah persediaan dan uang muka. Ya. Persediaan dan uang muka. Jadi itu nggak masuk aset tapi masuknya ke eh, masuk aset di aset lancar, maksudnya tidak terdepresiasi, bukan aset yang terdepresiasi, bukan aset tetap gitu. Nah, nanti itu masuk di perhitungan ini working capital schedule, persediaan dan uang muka 75 juta.
Kemudian ini tahun berikutnya otomatis terhitung. Demikian change on ini yang penting adalah menghitung change in working capital atau perubahan modal kerja. Ya, yang penting itu menghitung itu perubahan modal kerja. Oke, perubahan modal kerja change in working capital adalah tahun pertama berarti 75 juta dikurangin dengan sebelumnya kan nol. Itu 75 juta. Tahun kedua ini 117 dikurangin 75, 42 dan seterusnya tahun berikutnya. Jadi change of working capital adalah net working capital tahun bersangkutan dikurangin dengan tahun sebelumnya. Ini otomatis rumusnya udah. Kemudian schedule aset tetap itu ada penambahan kan di aset tetapnya yang terdepresiasi tadi yaitu 115 ya, 115 juta. Ini masuk di penambahan aset tetap. Jadi schedule aset tetap itu berisi adalah saldo awal, penambahan berapa, eh sorry di sini ya, saldo awal, penambahan, dan depresiasi. Jadi saldo awal ditambah dengan penambahan dikurangin depresiasi itu jadi saldo akhir. Dengan saldo awal untuk tahun nol adalah 115 juta. Nah, saldo akhir menjadi saldo akhir. Saldo akhir tahun ini menjadi saldo awal tahun berikutnya. Kemudian ada penambahan berapa, kemudian depresiasi. Depresiasi itu tadi hitungan di atas, ada tinggal narik. Nah, dan nanti angka-angka penambahan ini akan otomatis terisi kalau kita ada nambah di yang kolom kuning di investasi tadi. Jadi kalau ada penambahan di investasi di sini, itu nanti akan otomatis dia masuk ke schedule aset tetap. Misalnya di sini nih, saya tambahin 80 juta gitu kan. 80 juta, 800 juta malah biarin. 800 juta. Maka ini akan otomatis masuk ke penambahan aset tetap. 800 juta. Sebentar, mana? Nah ini otomatis nambah 800 juta. Demikian juga nanti yang lain-lain di balance sheet atau di mana arus kas itu juga akan berubah, nambah. Ya. Oke, saya hilangin dulu. Hmm. Kemudian setelah schedule aset tetap, ada schedule aset tak berwujud. Ya sama saja, ya, saldo awal ditambah penambahan dikurangin amortisasi, kita ketemu saldo akhir. Gitu ya. Ini juga udah otomatis hitungannya. Kemudian schedule hutang jangka panjang. Sama saldo awal ditambah penambahan dikurangin pembayaran cicilan menjadi saldo akhir. Nah, ini saldo awal juga ngambil dari atas ya, dari apa hutang ini, hutang di apa schedule hutang nih, schedule hutang. Oke, ini udah otomatis hitungannya, penambahan juga ngambil dari sana. Nah, ini nanti perhitungannya udah otomatis ya. Penambahan juga ngambil dari tadi yang schedule di atas tadi. Jadi kalau setiap ada penambahan di sini ya, debt ini yang 70% dia akan otomatis ngisi ke schedule hutang jangka panjangnya dan ngisi ke schedule hutang panjangnya secara otomatis sehingga saldo akhirnya juga akan terhitung secara otomatis. Kemudian common stock atau untuk ekuitas ini ada modal awal, ada penambahan modal, ada saldo modal akhir. Nah, ini juga kita ngambil angkanya. Ini yang penambahan modal itu dari atas yang equity tadi, equity 30%. Dari equity 30% ini ditarik ke bawah ke saldo modal. Nah, kemudian jadi saldo akhir, saldo awalnya merupakan saldo akhir dari tahun sebelumnya, terus begitu angkanya. Nah, ini penambahan modal ini juga otomatis akan terisi kalau ada penambahan financing ya, yang 30% itu akan otomatis terisi ke bawah. Nah, itu semua fungsi oke. Nah, terakhir yang ini return earning atau laba ditahan ini juga ngambil dari schedule kalau dari awal ini kan masih nol gitu ya, masih nol jadi nggak perlu diisi. Kemudian saldo akhirnya tinggal dijumlahkan karena nol semua ya nol.
Kemudian tahun pertama kita ngambil laba periode berjalan itu dari laba rugi yang ini narik ke bawah ke laba ditahan. Nah, ini tuh tinggal di copy ke kanan ke periode selanjutnya, kemudian dijumlahkan dapat saldo akhir. Saldo akhir di sini jadi saldo awal, kemudian ditambah dengan laba periode berjalan jadi saldo akhir dari laba ditahan tahun tersebut. Nah, terus seperti itu. Nah, angka-angka inilah yang nanti kita masukin ke balance sheet. Kita masukin ke balance sheet, misalnya kayak piutang gitu. Ini contoh cashnya kita hapus dulu. Cashnya kita hapus dulu, karena kalau dalam penyusunan three statement model itu cashnya terakhir diisi, karena saldo cash ini adalah hasil hitungan dari arus kas, hasil hitungan dari arus kas yaitu berupa ending kas, ya. Kan di hitungan arus kas ini kan ada saldo kas akhir ini. Nah, saldo kas akhir ini yang kita masukkan ke balance sheet. Jadi itu terakhir nanti. Kita hitung dulu arus kas bersih. Oke, kita hitung balance sheet-nya dulu yang bisa dihitung. Untuk tahun nol, yang jelas ada persediaan dan uang muka. Ya, 75 juta serta aset tetap. Sehingga ini mencerminkan investasi awal ya. Ini mencerminkan investasi awal. Totalnya 200 juta. Kemudian di bagian eh, liabilitas itu ada hutang 140 juta, mencerminkan DER yang 70% tadi, dan modal saham 60 juta, mencerminkan ekuitasnya. Totalnya harus sama dengan nilai investasi. Jadi tahun nol antara aset dan liabilitas dan ekuitas ini menggambarkan penggunaan dana di sini, dan ini sumber dana. Jadi kembali ke tadi tampilan mengenai balance sheet tadi ya. Jadi di sini adalah penggunaan dana atau penempatan, di sini adalah penggunaannya. Nah, kemudian tahun berikutnya kita mulai pakai driver. Untuk piutang, piutang ini drivernya adalah 8,3% dari penjualan. Nah, kita tinggal kali 8,3 dari penjualan di laba rugi, gitu ya. Kemudian persediaan 8,3% dari persediaan itu dari COGS, berarti 8,3% dari beban pokok penjualan ini yang 274. Ya, ketemu angkanya di sini. Uang muka sewa ini ngambil dari schedule uang muka sewa yang sudah berupa angka ini absolut. Kita ambil, kita taruh, kita bawa, kita tarik ke uang muka sewa. Kemudian aset tetap, ini kita ambil dari schedule aset tetap, saldo akhirnya. Ya. Ini saldo akhirnya aset tetap 103, 103 aset tetap, oh ini 112. 127, oh ditambah dengan intangible ya. 127 sama 134. 127. 127 ini ditambah 134. Ketemu 112. Nah, ini tinggal di copy ke kanan. Ikutin aja rumusnya. Jadi perubahan di aset itu akan tercermin di situ. Ini schedule aset tetapnya seharusnya ada tambahan schedule intangible, aset tak berwujud. Jadi tadi angka tadi bisa diambil dari atas, ya, bisa diambil dari atas, bisa diambil dari bawah, dari schedule. Mana tadi aset tetap? Nah, ini bisa tadi ngambilnya dari atas, ini bisa ngambil dari bawah juga. Dari bawah itu dari sini schedule aset tetap ini ditambah dengan aset tak berwujud ini. Itu juga bisa ngambil dari situ. Hasilnya akan sama. Oke. Kemudian kita jumlahkan total aset, tapi ini minus cash, masih belum ada cashnya. Kemudian hutang dagang ini 8,3% dari drivernya ini dikalikan dengan ini COGS-nya ya, harga pokok pendapatan. Oke. Kemudian utang jangka panjang kita tinggal ambil datanya dari schedule-nya ini dari bawah. Kemudian total liabilities-nya tinggal dijumlah, lancar ditambah dengan utang jangka panjang. Modal saham kita ambil dari ini saldo laba di apa schedule common stock, saldo akhirnya.
kemudian laba ditahan juga kita ambil dari saldo atau schedule laba ditahan yang di bawah ini. Oke. Nah, kita berarti udah dapat angka balance sheet. Tapi balance sheet-nya belum balance ya. Balance sheet-nya belum balance. Karena apa? Karena cash-nya kan belum terisi. Nah, untuk ngisi cash kita harus ngitung arus kas-nya. Arus kasnya terdiri dari kas operasi, kas dari investasi, dan kas dari pendanaan. Kalau kas operasi rumusnya adalah laba bersih ditambah depresiasi dikurangi dengan change on working capital. Nah, ini tinggal kita tarik nih laba bersihnya tahun apa dari mulai tahun awal ya. Karena tahun awal tuh belum ada laba, belum ada operasional, berarti yang dimasukin cuma change in working capital aja. Change in working capital angkanya dari mana ya? Dari bawah ini dari schedule working capital schedule. Masuk semua, kita copy paste, laba bersih juga kita tarik dari atas. Kemudian nilai depresiasi, depresiasi itu harus ditambahkan lagi ke arus kas karena depresiasi adalah non cash expenses. Jadi kalau yang di bawah ini nilai depresinya adalah negatif, mana ini 11 depresiasi dan amortisasi di jumlah ya kan jadi 12.500.000 ini kan negatif. Nah, ini jadi harus dipositifkan. Harus dipositifkan. Jadi ini bisa diambil dari schedule, bisa diambil dari laba rugi sama aja. Nah, laba rugi 12.500. Tapi yang penting di sini harus dipositifkan. Karena itu menambah arus kas. Oke, tinggal di copy, ketemu kas bersih dari operasionalnya segini, kemudian kas dari investasinya itu kita ambil dari schedule aset juga bisa. Penambahan aset tetap berapa, penambahan aset tak berwujud berapa. Saya ini 125 juta, ini ngambil dari ini ya, dari schedule aset tetap. Ini penambahannya kan 115, aset tetapnya, penambahan aset tak berwujudnya 10 juta. Ya. Oke, sama. Kemudian penambahan modal, kita ambil dari schedule modal di bawah. Ya, penambahannya 60 juta. Kemudian penambahan pinjaman bank, kita ambil dari schedule pinjaman bank. Penambahannya 140 juta. Oke, tinggal copy paste ke kanan, nanti kita dapat arus kas bersih dari pendanaan. Kemudian kita hitung arus kas bersih totalnya, yaitu arus kas bersih dari operasi, ditambah arus kas bersih dari investasi, ditambah arus kas bersih dari pendanaan. Kita dapat arus kas bersih total. Nah, kemudian saldo awalnya kita ambil dari saldo akhir tahun sebelumnya, masuk, nah, kemudian kita dapat saldo kas akhir. Saldo kas akhir inilah yang nanti kita masukkan sebagai eh, saldo kas di balance sheet. Ya, kita tarik angkanya, saldo kas akhir ini kita tarik, hmm, kita tarik, kita copy ke kanan. Oke, nah, nah ini balance ya. Balance berarti ini modelnya sudah benar. Kalau aturannya kalau ini balance, modelnya sudah benar. Oke, nah di three statement model, panduan three statement model itu lebih detail, hitung-hitungannya lebih detail. Oke, eh, ini udah balance. Oke, balance-nya udah oke, laba rugi udah oke, arus kas sudah oke. Tapi kalau kita lihat di balance sheet, ini kan minus nih, ya. Minus nih, masa cash minus gitu kan? Kan nggak mungkin. Nah, ini kita lihat di arus kasnya, saldo kas akhir kan minus nih. Nah, ini di sini saya tambahin ada line kebutuhan pendanaan. Ini untuk mempermudah aja sebetulnya. Untuk mempermudah, kalau cash minus ini berarti ada kebutuhan pendanaan. Kebutuhannya berapa? Minusnya 170 juta, ya kebutuhannya mungkin 175 juta gitu ya. Tambahin aja di sini 175 juta. Maka ini akan otomatis akan berubah dan saldo kasnya akan positif. Tetapi tahun kedua tetap minus, masih minus, berarti masih kurang ini kayaknya. Masih kurang, oh iya, masih minus. Kita berarti butuh pendanaan lagi. Butuh pendanaan lagi di sini, katakanlah karena yang minusnya 64, kita butuh 70 lah, 70 juta. Gitu. Nah, otomatis dia akan jadi plus ya, saldonya jadi plus. Nah, ini berikutnya sudah plus semua. Kalau sudah plus semua berarti kita udah nggak butuh pendanaan lagi. Nah, ini angka-angka yang sudah kita masukin di sini ini akan otomatis masuk ke ini schedule hutang ini. Ya. Ada tambahan nih, tambahan hutang.
eh, yang tadi apa se- apa tadi cuma berapa gitu ya. Ini jadi 122 juta, ini jadi 49 juta. Ya, 49 juta. Sesuai dengan karena rumusnya di sini adalah kalau ada penambahan capex dan penambahan kebutuhan dana, maka ini akan berubah. Tapi di sini 70% dari total kebutuhan dana, equity-nya 30%. Ini rumusnya ada di sini, bisa dicek. Jadi ini akan otomatis dan schedule hutangnya juga otomatis akan menghitung. Schedule hutang juga akan hitung secara otomatis. Kemudian kelaba ruginya juga otomatis akan terhitung sehingga pengaruh ke semuanya. Yang penting ukurannya adalah balance sheet-nya harus tetap balance, harus nol. Balance sheet-nya harus nol. Selisih antara aset dikurangin liabilitas dan equities harus nol. Nah, itu three statement-nya, pabrik pertamanya. Kemudian pabrik keduanya kita menghitung WACC. WACC di sini eh, kita pakai ChatGPT ya. Prompt-nya seperti ini untuk RF tadi yang government bond yields kita pakai prompt tolong jawab to the point. Hmm, gedein. Tolong jawab to the point. Berapa rata-rata yield obligasi pemerintah RI tenor 10 tahun yang akan kita pakai dalam perhitungan WACC per bulan Oktober 2025 dan berikan referensinya. Dia akan jawab nih, untuk perhitungan ini pakai 6,01 atau 6 gitu ya. Nah, gitu kita pakai angkanya. Gitu. Kemudian yuk, untuk datanya kita juga pakai prompt, kita sedang lakukan analisa untuk bisnis bengkel spare part alat berat. Nah, bisnisnya harus kita sebut nih. Bisnisnya harus kita sebut, entah itu bengkel spare part alat berat, entah itu bisnis apa supermarket atau manufacturing apa atau pertambangan atau apa itu harus disebut karena dia akan mencari referensi sesuai dengan jenis bisnisnya. Jadi kita sedang lakukan analisa untuk bisnis ini. Tolong jawab to the point. Berapa rata-rata unlevered beta untuk industri sejenis di Indonesia yang akan kita pakai dalam perhitungan WACC tahun bulan Oktober 2025 dan berikan referensinya. Saya selalu pakai to the point karena kalau nggak pakai to the point dia jawabannya banyak banget, panjang banget gitu loh. Makanya saya bilang itu to the point aja lah, gitu berapa lah gitu. Kalau butuh jawaban lengkap ya bisa. Ini to the point-nya dihilangin. Nanti dia jawabannya sangat lengkap dan sangat detail. Nah ini secara kesimpulan dia bilang satu ya betanya. Ya udah kita pakai satu. Kemudian min RF kita minta tolong juga ke dia, ke ChatGPT, tolong carikan data equity risk premium RF min RF untuk Indonesia berdasarkan perhitungan Profesor Damodaran untuk tahun 2025. Nah, dia akan jawab nih, dadadadadad, yang intinya equity risk premium Indonesia adalah 6,87%. Ya udah kita pakai 6,87. Ya rata-rata segitu sih. Saya selama ini pakai finance model, bikin finance modeling juga nggak jauh-jauh dari itu angkanya. Oke, kemudian lending rate. Nah, untuk lending rate, kalau dulu kita harus cari data di OJK gitu kan, SBDK, kemudian kita hitung margin banknya berapa, provisi berapa, resiko berapa, biaya admin berapa, dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kita suruh dia yang hitung, ChatGPT-nya. Tolong hitungkan estimasi suku bunga efektif untuk kredit investasi dari bank pada perusahaan per bulan Oktober 2005 dengan memperhitungkan provisi, biaya administrasi, komitmen fee, dan lain-lain gitu ya. Skenario-nya ini adalah perusahaan baru, sehingga kamu harus memperhitungkan faktor resiko yang ideal dan berikan referensinya. Nah, dia akan mulai menghitungkan, hitung-hitung-hitung, ketemu di sini 11,9 atau 11,86 gitu ya. Nah, ini angka ini yang kita pakai, 11,9. Artinya, kalaupun misalnya kita dalam satu proyek kita diharuskan untuk mensupport hitungan kita dengan eh, argumentasi atau asumsi yang bisa dipertanggungjawabkan ya kita bisa copy paste hitungan ini kan gitu. Kita bisa copy paste hitungan ini dan sumber-sumber yang dia sebut di mana gitu.
Artinya nggak ngawur-ngawur banget lah asumsinya gitu ya. Oke, kemudian dari WACC ini kita ketemu. Jadi ini angka angka tarikan dari yang tadi hitungan WACC tadi. Kita ketemu cost of equity 12,87%, cost of debt-nya 9,8%, dan WACC-nya dapat 10,36%. Kemudian dalam DCF analysis, ya, tadi kita harus ngitung namanya FCF, free cash flow untuk project, atau FCFF atau unlevered cash flow, dan FCF equity atau free cash flow untuk equity, atau FCFE atau levered cash flow. Ya. Nah, dalam perhitungan ini saya saya pakai ada driver pendapatan, driver biaya, driver investasi. Jadi dalam hitungan ini saya udah masukin nih unsur-unsur driver ini supaya apa? Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk nanti kita bikin sensitivity analysis. Karena kalau nggak ada driver ini, kita nggak akan bisa bikin sensitivity analysis untuk multi years gitu ya. Ini kan multi years nih dari 0 sampai 10 kan multi years. Berarti harus ada driver. Driver ini fungsinya apa? Ini dimasukkan dalam rumus pendapatan. Hmm. Jadi pendapatan ini juga saya susun seperti ini dari pendapatan, harga pokok, beban usaha, EBIT gitu, nggak langsung EBIT gitu ya. Karena apa? Saya pengen melihat kalau perubahan berubah itu efeknya terhadap NPV gimana. Kalau biaya berubah, efeknya terhadap NPV gimana. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau kita bikin struktur yang lengkap dari mulai pendapatan, biaya sampai ke cash flow-nya, free cash flow-nya. Terus juga ada drivernya. Kalau nggak ada driver, kita nggak akan bisa ngitung sensitivity analysis. Oke, ini rumusnya. Intinya kita ngambil dari atas, dari laba rugi, ya. Pendapatan hitung hitung dari laba rugi, kemudian tapi dikalikan dengan driver. Ini untuk seluruh tahun. Harga pokok juga dari laba rugi dikalikan dengan driver. Ya, beban usaha juga dari laba rugi dikalikan dengan driver. Eh, dihitung ketemu unlevered ya. Jadi EBIT-nya ini harus ditambah dengan depresiasi, depresiasi ditambahkan balik, kemudian dikurangi dengan changes on working capital. Working capital changes-nya ada hitungannya di schedule tadi atau dari cash flow, ambil dari cash flow juga bisa. Ya. Kemudian CAPEX, CAPEX juga bisa ambil dari cash flow, dari schedule juga bisa. Kemudian tax dari laba rugi ya ngambilnya. Itu nanti ketemu namanya unlevered free cash flow atau FCFF atau free cash flow to the firm. Kemudian kita bisa hitung diskon faktornya. Kalau kita ngitung FCFF, diskon faktornya adalah WACC. Tapi kalau kita menghitung FCFE, diskon faktornya adalah cost of capital. Jadi bedanya di situ ya. Hitungan cash flow, hitungan NPV, kelayakan untuk FCFF dan FCFE. Kalau FCFF to the firm kita pakainya WACC, kalau FCFE equity kita pakainya cost of capital. Ya. Ini manual hitung diskon faktornya. Nanti kita dapat discounted FCFF, kemudian accumulated discounted FCFF. Jadi accumulated discounted ini untuk menghitung payback period. Kemudian kita hitung profitability index, project IRR, NPV, eh, payback period, dan seterusnya. Ini rumusnya sudah ada semua. Ya, kalau dia sesuai dengan benchmark atau melebihi benchmark, maka visible ya. Profitability index benchmarknya satu. Kita lihat di sini nih benchmark dari masing-masing. Kalau NPV benchmarknya harus lebih dari nol, maka dia favorable. Kalau project IRR benchmarknya adalah WACC. Ya. Kalau lebih dari WACC berarti favorable. Project payback period itu benchmarknya adalah tahun proyeksi. Jadi kalau dia masih di dalam tahun proyeksi, masih favorable. Profitability index benchmarknya adalah satu. Jadi kalau dia lebih dari satu, favorable. Kurang dari satu, pasti nggak favorable. Misalnya ini 0,5 hasilnya gitu kan. Ini langsung unfavorable. Oke. Kemudian equity NPV, ini benchmarknya 0.
NPV benchmarknya selalu nol, lebih dari nol dia favorable. IRR benchmarknya untuk equity ini adalah cost of equity. Jadi kalau dia lebih dari cost of equity, maka favorable. Kalau kurang dari cost of equity, misalnya hasilnya 9% gitu, dia langsung unfavorable. Kemudian equity payback period masih dalam jangka waktu proyeksi favorable. Kemudian ada ROI, ROA. Nah, benchmark ROI dan ROA ini kita tentukan gitu. Misalnya 25% untuk ROI benchmarknya gitu. Kalau di atas 25% berarti favorable. Kalau di bawah 25%, misalnya 20% berarti unfavorable. Gitu ya. Kemudian ROE-nya juga gitu. Kalau di atas 15% adalah favorable. Kalau di bawah 15%, misalnya 10% gitu, dia jadi unfavorable. Itu ukuran-ukurannya untuk DCF. Nah, ini benar kan waktunya udah habis 2 jam. Kita belum bahas filosofisnya masing-masing perhitungan ini. Kita belum bahas mengenai grafik, ya kan? Eh, tapi secara umum eh, proses perhitungannya sudah saya sampaikan. Nah, teman-teman nanti kalau merasa bahwa wah ini kayaknya kurang nih diskusinya, silahkan kita lanjut. Nanti bisa kita atur lagi untuk Zoom di hari yang berikutnya, hari lain. Silahkan diambil kesepakatan. Nanti kita diskusi lagi, ya. Kita diskusi free-free aja lah. Yang penting teman-teman paham aja semua. Oke, saya langsung ke pertanyaan dulu deh kalau ada pertanyaan karena waktunya ini udah habis. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, Pak Yosua, Mas Yosua, nanti atur waktunya ya kita lanjutkan apa ke episode hari lain aja karena ini waktunya udah mepet ke maghrib. Nanti waktunya kita tentukan aja ya teman-teman. Kapan? Kalau mungkin sekarang belum belum masih muter-muter gitu, masih muter-muter nggak apa-apa, diendapkan dulu. Siapkan aja pertanyaan untuk sesi kita berikutnya. Ya, kita siapkan pertanyaan sesi berikutnya sambil teman-teman lihat-lihat di ininya template-nya sama dimantapkan di three statement-nya. Karena kita terus terang tadi seperti saya sudah wanti-wanti di awal, kita waktunya akan terkonsum banyak di three statement model, penjelasan di three statement model. Kalau karena saya takutnya kalau saya lompatin three statement nanti teman-teman bingung ini dari mana nih angkanya gitu ya. Ya, makanya saya tadi bahas three statement-nya meskipun agak cepat, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Teman-teman silakan. Nanti ini yang saya kerjakan, yang kita kerjakan sama-sama juga nanti akan saya kirim. Silakan dilihat-lihat, dipelajari aja. Nanti siapkan kalau ada pertanyaan di next session aja, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu diskusi kita karena berhubung waktunya sudah sudah mepet, udah selesai. Nanti kita atur diskusi selanjutnya. Teman-teman, terima kasih banyak atas perhatian, atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih ya. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak Terima kasih Pak ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.